Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musyafa M. Sos. Eh, saya merupakan alumnus S1 dan S2 dalam ranah ilmu komunikasi di bawah naungan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saat ini saya sebagai seorang dosen aktif sekaligus ketua program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Eh, kita belajar tentang komunikasi massa. Di dalam mata kuliah komunikasi massa itu sebetulnya adalah pecahan daripada level-level komunikasi. Kalau kita belajar ilmu komunikasi di awal, maka di beberapa literasi atau buku-buku tentang ilmu komunikasi sudah mendikotomikan. Ada 5 komunikasi, level komunikasi. Yang pertama komunikasi antar pribadi, komunikasi intrapribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu adalah bagian daripada salah satu level komunikasi. Komunikasi yang melibatkan antara satu atau dua orang atau lebih, ya, eh, menggunakan media massa sebagai piranti atau media dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada siapa? Kepada halayak. Halayaknya seperti apa? Halayaknya heterogen, halayaknya anonim. Nah, jadi itu yang menjadi ciri khas. Halayaknya heterogen, halayaknya anonim, dan atau bahkan pseudonim dalam beberapa kasus, dan juga luas sekali jangkauannya. Jadi media yang seperti apa? Medianya ada media cetak, ya, ada media elektronik atau media penyiaran, yaitu televisi dan radio, dan yang terakhir itu sekarang sudah media konvergensi. Media konvergensi itu media penggabungan antara piranti eh, tulisan, teks, kemudian visual gambar, dan audio visual menjadi satu kesatuan. Jadi di situ satu perangkatnya di sana dan menggunakan internet sebagai mediumnya. Eh, Namun kita tidak hanya belajar itu ya. Di komunikasi massa itu kita belajar tentang teori-teori komunikasi massa. Dari mulai yang paling sederhana sampai dengan yang sangat kompleks. Bahwa media massa itu memerankan hal yang penting ya sebagai sebagai penyeting penyeting isu, makanya dikenal dengan istilah teori agenda setting. Dalam komunikasi massa itu dikenal dengan istilah apa yang disiarkan terus-menerus itu akan melekat di benak khalayak secara sadar dan tidak sadar. Dalam alam bawah sadarnya akan mengonstruksi pesan yang dimaksud itu jika terus-menerus dilakukan. Maka kemudian dikenal dengan teori jarum hipodemic needle theory. Nah, itu yang kemudian akan kita bahas, akan kita pelajari di mata kuliah komunikasi massa. Apakah hari ini kemudian itu masih relevan? Masih di beberapa belahan penduduk Indonesia tentu, atau belahan bumi dunia lainnya ya. Itu apa namanya masih masih relevan komunikasi massa, masih relevan. Selama media-media massa yang ada hari ini masih eksis, maka selama itu komunikasi massa ada. Meskipun dalam tantangan yang berarti kita sedang dalam hiruk pikuk menggunakan media sosial atau media siber sebagai alat mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi kepada halayak yang lebih luas. Tapi kemudian apakah komunikasi massa dalam konteks yang lama, yaitu komunikasi media cetak, dan komunikasi media elektronik yang sudah saya contohkan seperti radio dan
televisi itu apakah masih relevan ya? Masih, karena mereka masih eksis hingga saat ini. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak eh, sebelum masifnya penggunaan media sosial atau migrasi eh, pengguna internet yang tadinya hanya menggunakan internet sebagai pencari alat-alat tertentu hanya untuk media sosial, namun kemudian sekarang eh, mereka sudah menggunakan media sosial secara lebih luas yang berimplikasi terhadap dunia informasi, dunia pemberitaan. Tidak hanya dunia ekonomi saja yang terdampak sebetulnya, tetapi juga dunia pemberitaan juga mendapatkan dampaknya. Terlebih sekarang di era AI, di era manipulatif, atau dalam beberapa tulisan saya itu saya kenal sebagai dengan istilah post-truth, era setelah kebenaran, di mana kebenaran menjadi bias dan diciptakan oleh em, kelompok-kelompok tertentu atau apa namanya partisan-partisan tertentu, dalam hal ini misalkan buzzer begitu ya, itu mempunyai peran penting dalam mengonstruksi sebuah makna yang tadinya bias menjadi realita, dan sebaliknya yang seharusnya realita menjadi bias. Itu yang akan kita kemudian bahas dalam eh, diskursus tentang komunikasi massal. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam mempelajari ini. Dan tentu pesan saya adalah eh, kita bisa membeli beberapa buku-buku yang masih bisa kita gunakan untuk eh, menguatkan pemahaman kita tentang komunikasi massa. Sudah cukup banyak buku-bukunya itu. Tinggal kemudian kita bagaimana mau membacanya, mau mengkajinya, dan mau mendiskusikannya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertemuan awal ini. Kita akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan virtual eh, lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.